Sebetulnya kalau kita masuk ke dalam bisnis komoditi, dari awal kami sudah sadar hidup kami itu kayak roller coaster. Karena apa? Harga komoditi itu kalau kita lihat 30 tahun terakhir, itu bulan madu dengan harga yang baik, itu antara 1 sampai dengan 2 tahun saja. The rest itu pasti akan decline sampai kepada titik puncak yang berikutnya. Itu rentangnya 4 sampai dengan 6 tahun. Itu historical kami seperti itu kalau lihat data 30 tahun terakhir. Nah, yang memang rada anomali adalah pada waktu habis Covid, terus terjadilah Ukraina, Rusia, perang dan krisis yang lainnya yang akhirnya menyebabkan adanya tanda petik energi demand yang sangat tinggi. Dan itu menyebabkan akhirnya harga batu baranya bukan cukup sih, sangat hebat melonjaknya sampai dengan $400 per metric ton ya. Dan kita bersyukur karena selain kita memang ada pertambangan, tapi juga kontraktor pertambangan, kami juga punya konsesi trading dan sebagainya. Itu sebab alhamdulillah tahun 2022 bottom line kami mungkin the best ever yang kami bisa raih atau kita bukukan. Tapi kami sadar bahwa itu adalah berkat Tuhan. Berkat Allah yang karena momentum kita bisa menerima itu. Kami sudah terbiasa dengan roller coaster. Maka pada waktu 2022 akhir pun di dalam Rapim dan sebagainya kita sudah berpikir tahun depan jangan harap sama. Karena siklus hidupnya komoditi dan dunia dan kita tahu kan projection geopolitik dan sebagainya pasti tidak akan bisa sama itu terus. Tahun politik kan sebentar lagi udah mulai panas nih kancah perpolitikan kita, Pak. Apakah Yuti tetap optimis dengan ekonomi Indonesia, Pak, dan akan tetap gencar investasi dan bisa memasang target lebih tinggi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program The Interview FIFA Co ID bersama saya Fikri Halim sebagai host. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah perusahaan grup bisnis yang bisa dibilang terbesar di Indonesia. Perusahaan tersebut adalah United Tractors, member dari grup Astra. Telah bersama saya Edi Sarwono yang sudah lama berkontribusi membesarkan United Tractors. Pak Edi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi sudah meluangkan waktunya pada kami, Pak. Pak Edi ini bergabung di Astra pada tahun 1991 ya, Pak? Betul. Sebagai engineer, beliau ini adalah alumni teknik mesin dari Universitas Brawijaya angkatan 1985 ya, Pak. Beliau meraih gelar Magister dari Swiss German University. Sebelumnya mungkin Pak Edi bisa menjelaskan, Pak, Bapak Edi bergabung di United Tractors seperti apa? Mungkin ada kisah-kisah yang menarik, Pak. 91 saya gabung di Astra sebagai engineer di Technology Development Division, itu Research and Development Astra, dan waktu itu proyeknya adalah mobil listrik. Mungkin Indonesia belum tahu sampai dengan sekarang, jadi ini salah satu karya pada waktu itu. Jadi Astra sudah buat mobil listrik waktu itu. Singkat kata tahun 98 di manakala ada suatu iklim ekonomi yang kurang mendukung pada waktu itu, terjadilah transformasi sehingga terjadilah perputaran yang menyebabkan saya harus hijrah ke dalam suatu kegiatan lain yang disebut sebagai environment health safety dan mendukung program social responsibility pada waktu itu sampai dengan tahun 2006 tepatnya. 2006 terus ada penugasan baru seperti biasa di Astra, itu tour of duty. Jadi kalau bisa banyak hal yang kita bisa kerjakan menambah nilai tambah di dalam organisasi. Singkat kata akhirnya 2007 saya ditugaskan dengan RUPS pada waktu itu di United Tractors Tbk yang saya cintai ini. Gitu. Dan saya banggakan tentunya sampai sekarang ini. Gitu. Pak, selama Bapak di United Tractors itu awalnya kan perusahaan distributor alat berat ya, Pak ya, kalau nggak salah. Betul. Komatsu ya, Pak ya. Komatsu salah satunya. Iya. Itu gimana sih, Pak, perubahannya sampai punya tambang emas, tambang batu bara? Tahun 2007 pada saat kami ditugaskan, waktu itu ada 7 direksi yang ada di sini. Tugasnya adalah melakukan transformasi bisnis, bagaimana supaya Yuti itu secara grup tidak hanya bergantung kepada 1 atau 2 jenis usaha saja.
Karena pada waktu krisis tahun 98 itu impact-nya luar biasa dan boleh dikatakan UT pada saat itu konsentrasinya ada dua. Satu adalah kami fokus ke support kepada government karena untuk pengembangan infrastruktur dan lain sebagainya. Dan nomor dua adalah kontraktor pertambangan yang kami miliki sampai saat ini namanya Pama Persada. Dan dengan model bisnis seperti itu rupanya sangat rentan terhadap gejolak-gejolak ekonomi. Dan kami berpikir bahwa dengan pemegang saham ini harus dirubah supaya istilah kata resiko itu tidak menumpuk. Dan pertimbangan nomor dua lagi adalah karena UT itu secara grup itu bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam yang tanda petik itu tidak terikat dengan prinsipal, harusnya kami dianggap memiliki peluang yang lebih untuk tumbuh kembang secara anorganik. Nah itu sebabnya misi pada waktu itu mentransform, membangun suatu analisis business value chain yang harusnya bisa sustain secara jangka panjang. Sejak itulah tahun 2007 kita rapim, 2008 itu dibangun suatu komitmen ke arah mana saja bisnis. Jadi mulai dari construction machinery yang sangat tua pada waktu didiri, nomor dua kontraktor pertambangan, dan mulai kita berpikir bagaimana dengan industri. Itu sebabnya kenapa kita spin off sebagian dari yang ada di UT waktu itu divisi untuk industri ya, genset dan lain sebagainya, kita fokuskan kombinasi dengan Bina Pertiwi anak perusahaan UT untuk ditumbuh kembangkan. Karena kalau di tempat kami aja tidak akan bisa kembang. Ini tidak cukup, maka kita berpikir kenapa kok tidak masuk ke dalam kepemilikan tambang? Karena kalau sudah punya kontraktor, bisa dong harusnya memiliki. Nah dari situ terus berpikir, line berikutnya adalah itu sudah skenario. Nah kalau sudah punya tambang, kenapa nggak punya pembangkit listrik gitu toh? Maka kita skenario itu. Nah itu yang disebut skenario awal bagaimana value chain bisnis kita kembangkan. Di tengah perjalanan seperti biasa, pemegang saham selalu dalam hal ini Astra International men-challenge juga opportunity yang ada di tempat Indonesia tumbuh ini, di tempat kami juga bertumbuh kembang. Apa alternatifnya? Ada dua sebetulnya. Yang pertama yang ada di depan dan diminta itu adalah konstruksi sebetulnya. Itu kontraktor untuk pembangunan infrastruktur maupun gedung-gedung. Kenapa demikian? Karena pertimbangannya pada waktu itu melihat capex-nya Astra itu kan gede. Kenapa nggak digarap sendiri secara teori begitu kan? Maka dimintalah kami memasuki itu. Meskipun konsentrasi sebelumnya kita ingin masuk ke energi, power plant. Tapi ya sudah karena itu misi, masuklah kami memiliki, itu sebabnya kenapa ada akses. Kami juga tetap menggarap value chain yang kita desain, masuklah power plant yang Pama secara awal sudah belajar membangun dengan yang di Kalimantan Tengah itu dengan 2 kali 15 megawatt. Akhirnya kita kolaborasi dengan Sumitomo Kansai memiliki 2 kali 1000 megawatt yang ada di Jepara. Nah, itulah yang akhirnya melengkapi skenario ini. Apakah ini menjadi sudah aman seiring dengan Indonesia berpikir mengenai dan komitmen dengan SDGs dan lain sebagainya? Kami sudah sejak lama diingatkan bahwa portofolio kami heavy kepada batubara nih. Padahal suatu titik batubara akan habis dan lain sebagainya. Isu pada waktu itu belum terlalu kuat mengenai ESG atau perubahan iklim. Tapi tanpa di drive itu kami sudah diingatkan oleh pemegang saham maupun investor juga sebagian untuk menanyakan gimana nih mengenai risiko yang terlalu besar. Tapi kita lihat potensinya apa, maka masuklah kami ke mineral. Itu sebab sejarahnya kenapa kami ingin belajar dengan masuk kepada Sumbawa Jutaraya yang kita akuisisi atau kita beli dan kita tumbuh kembangkan, termasuk adanya akhirnya alhamdulillah ada potensi untuk bisa mengambil Agincourt dalam hal ini yang sudah beroperasi. Tapi ya itulah awal skenario bagaimana kita blueprint yang awal kita sudah komitmenkan, kita pelan-pelan kita wujudkan. Nah harapannya apa sih ke depan? Harapan itu tadi, kok ya seiring dengan dunia sedang isu masalah ESG dan lain sebagainya, kita ingin ya sudah kalau gitu kita bikin UT ke depannya gimana? Kami committed
memberikan suatu keinginan bahwa tahun 2030 harapannya nih antara business goal dan non goalnya itu bisa sama besar. Kenapa? Karena goalnya kan suatu ketika selesai, tapi bukan berarti goalnya kita hilangkan. Enggak, ini justru jadi generator untuk kita bisa memiliki income, memiliki keuntungan untuk bisa masuk mentransform ke daerah bisnis lain. Itu historicalnya. Itu kalau 70% kan sekarang dari sekarang batubara 70 ya. Itu bisa dijabarkan Pak, maksudnya tambangnya ada di mana aja, terus ke depannya kan strateginya mau dikurangkan jadi 50% ya Pak. Yang didorong nanti tambang emas, konstruksi atau apa Pak? Saya jelaskan dan saya luruskan sekaligus. Yang saya jelaskan begini, 70% coal itu adalah yang related. Jadi misalkan nih, UT dagangan alat berat, UT mensupport nih alat berat. Kebanyakannya kemana sih? Oh ternyata miningnya apa? Coal, nah itu related. Jadi 70% itu terkait mulai dari kontraktor pertambangannya, kepemilikan tambang batu bara kita yang kebanyakan di Kalimantan umumnya, yang tersebar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat gitu ya. Dan construction machinery sendiri yang mana support kami kepada customer-customer besar itu mainly sekarang masih di batu bara. Nah itu jadi 70% itu karena exposure bisnis kami yang di batu bara. Nah mengenai masalah tadi 50-50 tadi ya, itu bukan berarti yang batu bara itu dikecilkan. Tapi yang sudah ada ini kita tetap maintain dengan opportunity yang ada. Tapi yang non batu bara, contoh kayak yang emas tadi, terus untuk industri, ya pertanian dan sebagainya, itu yang kita tumbuhkan. Sehingga secara value base revenue-nya itu harapannya bisa 50-50-nya itu di situ. Bukan ini turun, ininya mungkin tetap atau naik, yang ininya harus dinaikkan. Itu sebab kenapa strategi ke depan kami tetap berminat untuk ke arah tambang mineral. Apa itu? Ya macam-macam, salah satunya nikel yang sudah diketahui. Kenapa? Mendukung program pemerintah untuk EV ekosistem yang ada di Indonesia. Ya kemarin juga udah akuisisi satu perusahaan ya Pak? Satu yang kami sudah sampaikan kepada publik yang Stargate Project itu. Ya, di pipeline kami ada beberapa proyek yang kami sedang observasi, evaluasi untuk kita tidak lanjuti lebih jauh, seperti halnya kami masuk ke dalam Stargate. Salah satunya memang nikel gitu. Mineral lainnya ada, tapi belum bisa saya sampaikan sekarang. Yang sudah jelas, yang sudah tersampaikan dan kami secara sebuah perusahaan TBK adalah mengenai masalah nikel yang kami sudah expose mengenai itu. Pak, ini kemarin harga batu bara sempat tinggi tahun lalu, terus kemarin sempat drop juga Pak. Itu gimana pengaruh ke perusahaan, terus apa strateginya Pak untuk menyiasati harga yang volatilitasnya cukup tajam itu? Sebetulnya kalau kita masuk ke dalam bisnis komoditi, dari awal kami sudah sadar hidup kami itu kayak roller coaster. Karena apa? Harga komoditi itu kalau kita lihat 30 tahun terakhir, itu bulan madu dengan harga yang baik, itu antara 1 sampai dengan 2 tahun saja. The rest itu pasti akan decline sampai kepada titik puncak yang berikutnya. Itu rentangnya 4 sampai dengan 6 tahun. Itu historical kami seperti itu kalau lihat data 30 tahun terakhir. Nah, yang memang rada anomali adalah pada waktu habis COVID, terus terjadilah Ukraina, Rusia, perang dan krisis yang lainnya, yang akhirnya menyebabkan adanya tanda petik energi demand yang sangat tinggi. Dan itu menyebabkan akhirnya harga batu baranya bukan cukup sih, sangat hebat melonjaknya sampai dengan $400 per metric ton ya. Dan kita bersyukur karena selain kita memang ada pertambangan, tapi juga kontraktor pertambangan, kami juga punya konsesi trading dan sebagainya. Itu sebab alhamdulillah tahun 2022 bottom line kami mungkin the best ever yang kami bisa raih atau kita bukukan. Tapi kami sadar bahwa itu adalah berkat Tuhan. Berkat Allah yang karena momentum kita bisa menerima itu. Kami sudah terbiasa dengan roller coaster. Maka pada waktu 2022 akhir pun di dalam Rapim dan sebagainya kita sudah berpikir tahun depan jangan harap sama. Karena siklus hidupnya komoditi dan dunia dan kita tahu kan projection geopolitik dan sebagainya
pasti tidak akan bisa sama itu terus. Dan kita antisipasinya ada dua. Yang pertama adalah pasti efisiensi operasional. Itu di seluruh grup AHIMC kita harus waspada dengan kehidupan kita yang naik turun harga komoditi, maka kita harus efisien at any moment, at any process. Itu yang kita harus ingat dan kita lakukan. Efisiensi ini termasuk apa aja, Pak? Satu, productivity harus meningkat. Produktif meningkat dengan cost yang lebih prudent. Meskipun inflasi ada dan lain sebagainya. Nah itu yang kita lakukan. Size of people, karena people di dalam konteks kami itu akan impact-nya besar sekali dengan cost of organisasi. Ya, employee cost dan sebagainya. Ya, setiap tahun kan harus inflasi begini, berarti ada adjustment ini itu, dan listrik naik, dan maka itu harus kita manage sebaik mungkin. Itu yang maksudnya operasional kita harus efisien, termasuk productivity. Yang nomor dua tentunya kita harus berpikir mengenai apa ladang-ladang lumbung lain yang kita bisa untuk nutupin hal ini. Nah, kita antisipasi dengan salah satunya memang adalah emas, salah satunya karena harga emas juga volatile, pada saat ini naik tapi turunnya kan tidak. Emas trendnya itu selalu secara exponential rate itu pasti akan averagingnya akan naik terus kan, meskipun kita nggak berpikir akan naik ekstra kayak gold. Nah itu yang harapannya menjembatani mengenai kontraksi ini. Tapi apakah akan tetap kontraksi? Saya yakin tetap kontraksi. Kenapa? Jadi kebayang pada waktu sebelum COVID itu harganya katakanlah sekitar 80 atau 70-an. Terus setelah COVID melonjak jadi $400. Dan alhamdulillah kita prediksi sampai dengan tahun 2023 mungkin akan drop nih. Kita prediksi di bawah 200. Dan ternyata memang di bawah 200. Tapi sekitar angkanya 140 sampai 160 kan sekarang. Which is itu kalau kita lihat sebelum COVID terjadi itu tetap lebih tinggi. Sehingga kita melihat sebetulnya pasti akan ada kontraksi, tetapi kontraksinya tidak akan se ekstrim sebelum COVID. Sehingga harusnya growth dibanding itu masih ada. Nah, ditambah sebetulnya sumbangsih dari industri yang lain yang kita harapkan ada. Jadi kontraksinya pasti akan terjadi karena harga tersebut. Tapi apakah itu terlalu dalam? Insya Allah tidak terlalu dalam. Dan kalau melihat angka 150, 160 untuk komoditi gold-nya, kan kami tetap berharap bahwa customer besar kami yang dilayani oleh PAMA, yang kami layani UT sebagai provider untuk services heavy equipment, pasti mereka ada melihat opportunity meningkatkan production. Nah disitulah kami juga berharap rezeki datang dan kembali kepada kami, sehingga kontraksi itu terjadi tapi bisa kita tahan dengan cara itu. Sehingga satu, internal kita lakukan dengan cara efisiensi dan productivity. Nomor dua, kami antisipasi tetap dengan kebutuhan customer, layanan terbaik, engagement yang terbaik, sehingga apapun kebutuhan mereka kami tetap bisa imbangi, sehingga itu akan menambah atau mengurangi defisit yang terjadi karena kontraksi perdagangan batu bara kami. Karena kalau dilihat dari angka 2022, sebetulnya grup kami, anak usaha yang paling besar mendapatkan lonjakan itu adalah trading batu baranya. Ya kan, karena yang angka terbesarnya di sana. Kalau kontraktor, kalau ini kan relatif harganya sudah di-pack lah ya, ditentukan, dipatok gitu. Pak, ke depan itu batu bara kan katanya tetap di-maintain segitu. Berarti bisnis lain harus digenjot, Pak. Maksudnya kayak tambang emas kan kemarin juga produksinya katanya sempat menurun ya Pak, tahun ini ya Pak. Itu strateginya ke depan apa Pak untuk menaikkan lagi produksi dari tambang emas dan bisnis-bisnis yang lain? Oke, secara pendapatan nih, kalau dulu-dulu kan waktu itu memang contoh yang pertama adalah power plant kami juga belum beroperasi. Nah sekarang sudah, berarti ada stream pendapatan baru. Terus nomor dua, memang terjadi penurunan untuk produksi emas. Bukan berarti ada masalah yang terlalu berat. Rada menahan diri untuk prepare agar next fasenya ini kami lebih kuat lagi. Karena kalau kami mengerjakan processing hanya itu saja, maka hasilnya boleh dikatakan hanya
linear saja nih. Padahal masih ada yang bisa dikerjakan untuk meningkatkan efisiensi dan productivity dari produksi itu sendiri. Nah itu sebabnya kenapa ada penurunan, karena ada pembangunan facility yang under construction nih, insya Allah bisa segera selesai di awal tahun depan atau apa, supaya bisa men-jack up atau mengganjal lah istilahnya ya, untuk produksi kita lebih baik lagi. Nah stream lagi yang lain apa? Kita lihat Sumbawa Juta Raya contohnya, kami committed untuk kita eksplorasi dan eksploitasi. Harapannya tahun depan atau 2 tahun lagi akan bisa juga menambah stream income kami juga. Jadi nanti akan ada 2 tambang emas yang akan bisa mengisi atau menambah pundi-pundinya United Tractors itu. Berikutnya adalah apakah nikel. Nah nikel nunggu. Tadi ya kita tahu bahwa menunggu doa restu, menunggu closing, semoga ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan skenario untuk tahun berikutnya bisa memberikan kontribusi. Yang kita lihat lagi adalah potensi mengenai bagaimana kita bicara banyak dengan prinsipal, mulai dari Komatsu sebagai heavy equipment utama yang kita kerjasama, maupun dengan Scania contohnya, untuk tracking kita atau bus ya, dan Unitrack, untuk bisakah mereka mengikuti program atau tren dunia yang ke arah elektrifikasi. Karena kan kalau kita bicara emisi, yang terbesar itu kan sebetulnya dari eksploitasi di luar skop 3 yang memang apa adanya itu, adalah bagaimana operasional kendaraan alat berat ini yang saat ini belum seperti passenger car itu, ada electric car nih deh. Ada Tesla, ada Hyundai, ada Toyota dan sebagainya, dan merek-merek lain lah, BMW. Yang ini kan belum nih. Nah sekarang kita bicara dengan prinsipal, bisakah kamu provide ini? Karena tekanan ESG kan untuk seluruh dunia, dan rasanya Komatsu yang international brand dan worldwide brand juga pasti akan dapat tekanan. Dan potensi di Indonesia pasti besar. Nah itu yang kami lihat pada waktu-waktu mendatang. Itu sebabnya tahun ini awal kami meluncurkan yang hybrid ekskavator. Alhamdulillah sambutannya baik. Ya memang orang Indonesia kan selalu sensitif terhadap price. Oh nunggu nih price-nya, tapi ya sudahlah. Berarti price-nya lebih mahal daripada yang dengan teknologi baru ya. Karena produksi terbatas, pasti price-nya lebih. Tapi kalau itu sudah lebih banyak, bisa disesuaikan lah gitu. Nah yang kedua elektrik ekskavator, tapi masih untuk konstruksi. Nah dengan itu kita tunggu nih, karena kami baru akan melakukan trial. Pak kembali ke tambang Pak, ini tambang yang dikelola United Tractors ada berapa sih Pak? Dan di wilayah mana aja sih Pak? Terus terang kalau dirinci ya banyak banget, jadi saya lupa tuh namanya. Tapi ada Asmin Barabronang, itu contoh yang tambang yang relatif paling besar itu di situ. Ada TOP, itu tambang batu bara juga yang di dekat Asmin Barabronang. Pak dengan banyaknya tambang batu bara itu bisnis-bisnis lain tuh bisa optimis nggak Pak, bisa menyaingi porsi batu bara yang tadi mendominasi itu Pak? Misalnya tambang emas atau bisnis-bisnis kalau ditanya seperti itu, kami punya keyakinan suatu ketika ya bisa, tapi volumenya pasti berbeda nih. Kalau di sini kita konsentrasi untuk beberapa kegiatan, mungkin di sini harus banyak kegiatan. Ya. Oleh sebab itu salah satu solusi di board ini, khususnya direction dari Pak Frans dan sebagainya selaku CEO, kita lihat mineral, karena kalau size and values menjadi matters di sini. Maka mineral adalah salah satu cara untuk bagaimana kita mereplace dalam jangka panjang batu bara. Size untuk batu bara ini. Itu sebab ya salah satu Mas lihat mengenai emas itu menjadi nikel salah satunya. Pak dengan perusahaan yang banyak banget ini Pak, ada sekitar berapa Pak? 90. Saat ini 99. Apa sih pesan-pesan yang Bapak tularkan ke mereka supaya mereka semangat Pak? The beauty of Astra itu kebetulan memang kita terbiasa dengan, ya kita punya yang namanya Astra Management System itu yang kita adopt menjadi bagian dari grup. Jadi kalau ditanya demikian sebagai grup, karena kenapa kita besar, itu ada 2 yang kita memang tumbuh kembangkan sendiri, kita lahirkan dan kita lakukan akuisisi. Ya, atau kita masuk
ke dalam suatu company. Salah satunya yang kita masuk itu Arcora dengan kepemilikan 30%, kami masuk ke sana atau 33% tepatnya, pasti dong jumlah company kita akan bertambah. Nah, kenapa sih kok banyaknya company ini? Karena ada beberapa tipe, contoh pertambangan sama hydro power plant, itu kan tidak boleh satu company memiliki banyak. Tapi satu single tambang harus satu nama, satu single pembangkit harus satu nama. Itu sebabnya kenapa kita memiliki banyak. Dan antara pembangkit misalkan dengan tambang harus terpisah, misalnya kalau itu harus ada pembangkitnya. Jadi itu yang menyebabkan kita memiliki banyak juga. Nah, konsepnya begini, ada yang disebut sebagai corporate policy dengan Astra Management System, kita menerapkan ada sentralisasi dan desentralisasi. Untuk bicara portofolio, direction dan lain sebagainya pasti sentralisasi. Itu sebagai corporate, misi dari pemegang saham apa, masukan dari para investor kita apa, terus kita lihat strategi kita kan cuma satu growth kan. Maka dengan itu dirumuskanlah. Nah, cara merumuskan ini metodenya bukan sekedar top down, tetapi ada bottom up initiative. Jadi kombinasi bottom up dan top down ini kita lakukan di dalam Rapim. Ada beberapa momen, memang puncaknya di satu event, tetapi momen-momen melakukan discussion, analisis dan lain sebagainya, termasuk kombinasi dengan business development yang dikerjakan, itu jadilah nanti suatu strategi yang bottom up top down inisiatif kombinasi. Nah, begitu sudah selesai, kita committed nih, tanda tangan ya, kesepakatan ya, oke kita jalankan. Maka kita sepakat untuk eksekusi itu melalui anak-anak perusahaan yang sudah mendapatkan amanah untuk melakukan itu. Kunci yang nomor 2 adalah monitoring. Monthly basis kami melakukan review macam-macam, mulai dari performance business sampai urusan people dan urusan ESG pun di review gitu. Jadi kita kan punya committed kepada publik, harus emission reduction gini, mix energy mixnya seperti ini, itu kita intens untuk lihat. Loh, kalau ada deviasi gimana? Ya oke, corrective actionnya gimana? Nah, itu peran bagaimana diseminasi atau deployment strategi itu harus diikuti dengan PDCA cycle. Ya, dan disitulah committed dari corporate, apakah itu membutuhkan sumber daya uang, dana atau sumber daya manusia dan dukungan lain, itu kita kerjakan sehingga secara grup itu bergerak bersama untuk portofolio. Terus ada lagi karena kita menerapkannya dengan strateginya 3P. Portofolio sudah, maka yang kedua adalah urusan orangnya gimana. Ada desentralisasi, ada sentralisasi. Untuk eksekutif, sentralisasi kita manajemennya. Tapi untuk detail operasional karena masing-masing punya spesifik kompetensi, maka itu desentralisasi. Cuman benang merahnya tetap sama, kebijakan dasarnya sama. Tapi bicara mengenai eksekusi structure salary atau eksekusi untuk salary-nya itu bisa diserahkan kepada anak perusahaan. Tapi kebijakan dasar structure dan sebagainya kita kerjakan bersama di corporate. Nah, begitu pula dengan adanya public contribution. Kalau kita sudah oke ekonominya, people-nya sudah oke untuk sustainable development itu kan tidak bisa tidak, kita harus close dengan bumi pertiwi, dengan masyarakat. Maka itu sebabnya ada strategi people contribution. Ada CSR-nya, ada environmental-nya dan sebagainya, supaya kita itu membumi lah dan kita tidak berjarak dengan masyarakat. Kearifan lokal kita manage dan keikut serta empowering society kita jalankan. Itu juga ada review-nya. Merumuskan kebijakannya bersama, eksekusinya bersama, ada reviewnya supaya key performance indikator, nah ujung-ujungnya itu key performance indikator bisa tercapai. Harapannya kalau 3P ini dilakukan, portfolio, people, public contribution, dilakukan secara seiring, serentak, seimbang, maka harusnya strategi yang dicanangkan untuk sustainable growth tadi itu bisa tercapai. Ya, alhamdulillah dalam the rest mungkin 10, 16, 15 tahun itu yang kami lakukan rutin sampai saat ini. Dan menunjukkan ada growth dari 2007 cerita saya tadi sampai dengan sekarang, itu salah satu caranya. Berarti 2030 dulu ya Pak, jangka pendeknya. Jangka pendeknya adalah komunitas kami 2030 yang kami sudah
pernah sampaikan niatnya seperti Niatnya ini seperti gitu. itu, Ya semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terkait ini Pak, core value yang Bapak terapkan atau budaya kerja untuk people ini Pak, bisa dijelaskan Pak? Bermula kami itu source-nya dari mana? Kami dilahirkan dari Astra. Iya. Di Astra itu ada yang namanya catur dharma. Dharma pertama itu clear, menjadi aset yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu kita pegang. Nah, ada lagi yang kedua itu membuat customer sukses, dan ketiga itu teamwork dan strive for excellence. Nah, itu kita cascade menjadi nature business-nya UT itu apa? Nah, UT itu dulu punya suatu values yang we serve better dan lain sebagainya karena kompetisi pada waktu itu. 2008 kami melakukan rejuvenasi, diskusi dengan teman-teman. Kita harus berubah karena zaman berubah, bisnis blueprintnya berubah, ujungnya berubah. Maka kami melakukan bottom up initiative waktu itu, dan 2008 akhir diresmikan 2009 awal, jadilah yang namanya solution. Solution merupakan corporate values yang di UT itu wajib semua insan menerapkannya. Loh, anak perusahaan bagaimana? Sama, anak perusahaan juga harus mendefinisikan sumbernya dari mana. Ada catur dharma, ada solution, terus dikombinasikan dengan typical nature business-nya. Di PAMA ada 6 nilai inti. Terus di Patria dia adalah Patria, sesuai dengan Berkembang ya Pak? berkembang sesuai dengan bisnisnya, karena pertambangan sendiri, manufaktur sendiri nggak bisa disamaratakan. Tapi tetap Pancasila kan satu nih. Nah, rohnya tetap satu. Nah, bicara mengenai solution yang di corporate yang merupakan roh dari seluruh grup, itu kan singkatan ya, abbreviation. Orang UT Group itu, orang ahimsi atau UT itu harus serve, melayani. Karena kami sadar bahwa UT ada bukan karena belas kasihan. Kami ada karena kerja keras. Kerja kerasnya apa? Membuat orang lain happy, sukses, yaitu melayani kuncinya. Nah, kita bisa seperti ini, kayak contoh saya cerita bagaimana cascading strategi dan taktik tadi, itu kita punya organize. Kita harus selalu mengorganize. Orang UT harus punya karakter, kebiasaan, behavior, mengorganisasi sesuatu. Apapun harus organize, punya planningnya, punya monitoringnya dan sebagainya. Itu cara kerja yang wajib dilakukan. Jadi itu behavior ya. UT warisannya harus memimpin pasar, itu spiritnya. Maka orang UT harus punya karakter untuk suatu take lead. Jadi driver seat itu harus dalam kondisi apapun take initiative. Jangan menjadi follower, tapi berikanlah diferensiasi supaya customer merasa berbeda dapat layanan dari kita, sehingga mereka menjadi inggris tinggi dan loyal kepada kami. Ujung-ujungnya ke sana. Ya, dan selain sebagainya itu kalau diuraikan lumayan itu. U-nya itu adalah unik, jadi layanan kita harus unik. Terus teamwork itu menjadi kuncinya. Terus solusi I adalah inovasi, selalu open mind di sana, dan networking. Jadi itu solution abbreviation. Di mana terus kita kontekkan dengan supaya kelihatan bagaimana customer dekat. Itu kan corporate culture kami. Maka kita buat tagline Moving as One, bergerak bersama pelanggan. Dimulai dari komitmen, dimulai dari sinergi dan action yang ada. Jadi itu adalah pengejawatan, dan kami praktekkan itu di dalam development people dan project-project yang ada. Jadi customer bisa merasakan, oh IUT nggak sekedar ngomong nih, orangnya memang begitu, dan di dalam interaksi bisnis dengan customer, itu ada yang kita sebut sebagai customer solution management, itu betul-betul itu diturunkan. Jadi mereka merasakan, oh nggak omong doang dia. Gitu. Ya harapannya ini bisa merupakan perekat. Gitu. Tadi Bapak bilang 99 perusahaan ya Pak ya? Karyawannya kira-kira ada berapa? 37.200-an saat ini. Itu kewalahan nggak Pak mengelola sumber daya manusia sebanyak itu Pak? Karena kami memiliki teman-teman yang hebat di lapangan, ada desentralisasi konsep gitu. Kalau ditanya kewalahan ya wajar ya, karena itu kesibukan kita, tapi terkendali. Yang nomor 2 sebetulnya yang menarik adalah rekrutmen. Kewalahan kita itu adalah pada saat contoh, dalam tempo 6 bulan kita harus mencari 3.000 orang untuk jadi operator. Untuk jadi, sudah ngerekrutnya susah. Nomor 2 mendidiknya,
Within 6 months dia harus ready, itu kan tidak gampang. Itu yang saya anggap, tapi itu tantangan profesional lah. Di sela-sela kesibukannya Pak Edi ini, biasa hobi Pak Edi atau mungkin ada tempat favorit jalan-jalan apa sih Pak? Saya senang baca, baca apa saja, termasuk komik Doraemon saya suka, gitu ya. Karena kalau dulu ada Bob Nabi Badung atau apa itu apa untuk relaksasi aja. Terus yang kedua traveling saya. Traveling. Ya. Kalau hobi olahraga gitu? Saya jalan, saya sekarang banyak jalan gitu. Terus dulu saya menekuni tenis sebetulnya. Ya, tapi karena klubnya itu pada ke sana jadi susah. Nah, saya diajak Bu Sarah ini untuk memulai lagi. Jadi saya akan mulai lagi sekarang. Saya jalan sepedaan. Meskipun saya mengelola banyak menjadi pembina klub hobi banyak nih. Tapi ya paling saya sepeda sama jalan yang rutin. Sepeda sama jalan ya Pak. Tapi bukan kayak pro ya, 100 kilo enggak lah. 20-30 kilo cukup. Pak, balik lagi ke bisnis Pak. Yes. Kemarin kan pandemi ya Pak. Ada digitalisasi, ada proses pasti ya Pak. Ya. Ada yang WFH, ada yang WFO. Ya, ini menarik Mas. Jadi pada waktu Pak Jokowi mau menyatakan ini sudah menjadi endemi dan akan berakhir pandemi, kami di BUD diskusi dan kami paparkan mengenai riset kami. Jadi kami riset nih, selama pandemik ini, apakah organisasi itu tetap efektif beroperasi dengan pola WFH-WFO? 3 tahun kan kita ngalamin itu. Dan ternyata hasil studi kami di head office, di operasional kantor, itu masih efektif. Tapi tidak untuk tambang, tidak pula untuk cabang yang kita berlakukan ekstrim, tidak. Oh, mesti cabang yang alat berat? Cabang alat berat, gitu ya, itu tidak. Manufakturnya Patria, enggak bisa. Karena itu harus hands on. Sehingga kami buat clustering bahwa untuk teman-teman yang memang dia 24 jam operasi tetap apa adanya. Tapi bagi teman-teman yang ada di Jabodetabek, terus teman-teman yang ada di beberapa kota lainnya yang memungkinkan, itu kombinasi WFH, work from anywhere, dan work from office, itu kita berlakukan secara official. Dengan komposisi WFO-nya itu 75%. Yang 25% atas dasar keputusan dari general manager, kalau itu di head office, silahkan diatur. Maksimal 25% bisa work from anywhere. Ya itu pasti akan membantu teman-teman sales. Untuk kanvasnya nggak perlu sibuk ini itu kan. Apalagi di kota besar, Surabaya, Jakarta, yang macet dan lain sebagainya, makan energi sekali. Jadi mereka bisa ngatur dengan sangat baik. Tapi kita pakai studi. Organisasi effectiveness kita studi. Ada 18 item yang kita studi untuk bisa memutuskan yes kita lakukan kombinasi. Kembali ke bisnis industri kendaraan listrik tadi Pak. Setelah ini ada berapa rencana akuisisi lagi sih Pak? Target kan sudah ya, itu jelas. Dan kami menunggu nanti restu lah, closing gitu ya. Sedangkan yang lain ada beberapa memang, tapi masih pipeline. Kami nggak bisa menyebutkan, karena nanti kami dimarahi nih. Yang satu kalau memang sedang dalam itu, yang kedua kan sedang ada kita telaah lah. Oh ini bidian lah. Oh ini, tapi kan belum final. Gitu. Jadi untuk itu saya belum bisa expose mengenai nama-namanya. Cuman proyeknya ada beberapa yang teman-teman studi. Tentunya ada 2 tahap kan, satu baru awal, yang kedua sudah mendekati mateng lah, mendekati mateng tuh sampai nego-nego lah gitu. Tapi ada beberapa. UT sendiri melihat peluang bisnis baterai ini sebuah potensi yang menjanjikan atau gimana? Kita melihat kalau pemerintah committed seperti ini, berarti environmental industri yang ada di Indonesia dengan perangkat regulasinya harusnya itu memang baik adanya. Dan kalau itu baik adanya, apalagi kita lihat investor Hyundai, LG masuk sudah bikin pabrik tahun depan operasi, terus beberapa perusahaan-perusahaan juga membuat, rasanya itu positif. Karena lihat marketnya kan bukan hanya untuk Indonesia, tapi cita-citanya menjadi produsen baterai EV terbesar di dunia. Hanya kami tetap berhati-hati untuk tidak memaksakan diri semuanya masuk ke dalam EV ekosistem. Arti kata nikel. Why? Karena teknologi tetap tumbuh kembang. Kita juga akan melihat potensi-potensi lain kan. Apakah solar panel dengan perovskite
Saat ini yang lembaran tipis kan. Iya, iya. Kalau sekarang tebel-tebel nih, berat. Perovskite dengan new technology itu tipis sekali lembar kayak film begitu. Iya, iya. Itu menghasilkan 30% up compare to yang konvensional contoh. Nah itu kan kita juga harus observe. Jadi yang penting di dalam konteks ini renewable energy kita masuk, EV kita perhatikan, tapi timing, sizing itu kita sesuaikan dengan opportunity yang ada. Bicara kinerja keuangan Pak, seberapa sehat sih Pak kinerja keuangan UT ini Wah, Pak? ini yang cocok CFO yang bicara nih. Alhamdulillah kan memang dilihat kalau melihat itu kan nggak bisa hanya 1 tahun ya, Mas. Kita lihat kan beberapa tahun kinerja itu alhamdulillah UT Group itu dapat berkah lah kurang lebih, sehingga tabungannya banyak. Kok ya pas pada waktu tahun kemarin meledak lagi karena perdagangan itu. Sehingga kita berpikir, kami berpikir pasti juga tentu direction dari pemegang saham, bisakah memberikan kontribusi more nih kepada para investor dan lain sebagainya. Itu sebab secara hitung-hitungan, terlepas bahwa kami masih harus melakukan ekspansi bisnis, pertumbuhan dan lain sebagainya, maka sebagian yang cash atau dana yang kami miliki, kami bagikan kepada pemegang saham, supaya investor juga happy, semuanya happy. Karena kalau enggak kami kan diomongin, ini kok cashnya kok banyakan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi cash banyak itu bukan tanpa maksud. Kami itu menabung untuk transformasi yang ke arah non-coalnya itu supaya gede. Tapi momentumnya alhamdulillah mungkin dengan harga batu bara 400 rada lumayan kan itu bottomnya, sehingga kita membagikan lebih. Pendapatan kalau nggak salah tahun 2022 itu 123 triliun ya Pak ya. Dan dividen sekitar 22,5 triliun. Itu dengan apa utang UNTR masih rendah ya Pak ya? Ya, kan tabungan kami bukan dari 1 tahun. Kebetulan sebelum COVID pun kami sudah nabung lumayan. Nah, nabung lumayan itu membuat berkah, sehingga pada waktu kami memasuki bisnis kayak misalkan dengan power plant dan sebagainya, terus akuisisi Agincourt itu pakai kas internal. Sehingga tidak membebani nanti perjalanan ke depannya. Nah, pinginnya kan skenario seperti itu. Tapi kan tidak semudah kita itu mau beli capcay atau bistik di restoran kan. Kita ngumpulin terus kok ternyata kok nggak ada nih. Yang kita bidik kok nggak ada nih. Akhirnya numpuk kan ini. Begitu numpuk, nah ini terlalu besar kan. Itu ceritanya. Jadi besar itu kelihatan itu, sehingga apakah kalau besar terus kita, ya kan nggak mungkin ngutang kan kalau besar. Tapi dengan sebagian kita sudah berikan dividen, terus beberapa kita sudah invest di dalam nikel dan sebagainya, ya pasti berbeda. Meskipun cashnya masih alhamdulillah masih ada, tapi kan sudah berbeda nih. Nah, sekarang sudah mulai utang lagi. Ini Pak, di UNTR kan di pasar modal itu harga sahamnya stabil ya, bahkan sekitar itu terakhir saya riset itu tanggal 4 September itu sekitar 26.825 per lembar. Padahal dulu awal pembukaannya itu 2005, kalau nggak salah 3.500 ya Pak ya. Rahasia menjaga nilai sahamnya itu di pasar modal dari kinerja kah atau dari apa? Terbuka apa? Satu begini, yang jelas kami di UT ini tidak memainkan. Jadi kalau rekan-rekan melihat harga UNTR itu adalah asli apa adanya di pasar. Kami tidak terus melakukan goreng saham gitu. Goreng saham enggak. Kami tidak mau pusing dengan itu, dan itu bentuk tanggung jawab accountability kita kepada publik. Jadi itu prinsip berdasar pertama. Terus kenapa kok harga saham itu bisa naik dibanding kalau kita flashback ke tahun 2005? Enggak dipungkirin karena performance kan, karena size kan. Nah, kalau dulu hanya bisnisnya ini, sekarang sudah tambah banyak, sehingga publik melihat ini tumbuh nih. Kalau perusahaan tumbuh ada harapan kan pasti size-nya gede. Valuasi company sendiri dengan akuisisi ataupun development dari company itu juga bertambah. Maka dengan economic value itulah maka harga naik. Yang ketiga, lihat prospek. Apakah kami memasuki bisnis yang inline dengan international issue dan national issue. Itu yang menyebabkan juga ada perspektif positif. Gitu. Meskipun kalau kami bicara dengan teman-teman di pasar modal atau di market begitu, masih ada mungkin yang sebagian berpikir UT itu hanya dagangan
alat berat saja. Iya, iya. Padahal sekarang sudah diversifikasi, ada 5 lini bisnis di tempat kami kan. Ada kontraktornya, kontraktor itu ada PAMA, ada KPP, terus ada pertambangannya, ada emas. Kadang-kadang tertutup karena kita itu terlalu strong dengan trading alat beratnya, terus dengan PAMA-nya, sehingga hanya melihatnya itu saja untuk jadi. Tapi saat ini sih pelan-pelan sudah apa ya, rasanya dengan teman-teman kita banyak publikasi, banyak interaksi, sudah mulai melihat 5 lini bisnis. Harapannya itu bisa menambah. Kalau lihat ngomong valuasi harusnya masih bisa naik. Kata pengamat. Saya sendiri nggak ikut-ikutan. Itu kata pengamat. Kata pengamat. Tahun politik kan sebentar lagi udah mulai panas nih kancah perpolitikan kita, Pak. Apakah Yuti tetap optimis dengan ekonomi Indonesia, Pak, dan akan tetap gencar investasi dan bisa memasang target lebih tinggi, Pak? Yang pertama optimis, kami optimis. Karena kami lihat Indonesia sudah mengalami turbulensi yang luar biasa hebat yang dulu-dulu. Dan dari reformasi sampai dengan sekarang itu bangsa ini belajar banyak. Dan kami yakin dengan kesolidan bangsa Indonesia ini rasanya masih banyak anak bangsa yang tidak ingin terkoyak-koyak negeri Indonesia. Maka kami sangat optimis. Nomor 2, pemerintah. Ya pro kon itu selalu terjadi kan, Mas. Tapi kita lihat bagaimana secara regulasi ataupun secara action implementasi itu government mencoba selalu prudent terhadap hal ini. Nah itu yang nomor 2 yang membuat kami optimis. Yang nomor 3 kita lihat behavior lah, behavior politician, behavior mungkin aparat dan lain sebagainya. Mungkin masih ada yang gini, tapi secara umum jauh lebih baik dari yang dulu. Jadi kalau lihat parameter-parameter termasuk juga dengan konflik sosial yang ada, meskipun potensi masih ada, itu tidak akan pernah hilang. Potensi-potensi yang namanya apa itu perbedaan ini itu ada, tapi nggak pernah hilang. Tapi relatif itu jauh lebih terkendali dibanding dulu. Nah itu yang membuat kami di Yuti Group ini merasa sangat optimis dengan Indonesia. Pak, terakhir Pak, terkait polusi udara di sekitar kita, Pak, itu gimana pandangan dari Yuti sendiri, Pak? Kami sebagai warga DKI khususnya, karena kita ngomong Jabodetabek nih ya khususnya, memang sangat prihatin. Banyak yang kita kerjakan begini. Yang pertama adalah kita campaign ini, campaign kepada seluruh karyawan mengenai bagaimana kita harus hemat air. Karena ini musim kemarau dan banyak sekali, jadi bukan hanya polusi nih, hemat air karena banyak sekarang yang sudah mulai kering ini. Jadi bagaimana campaign terhadap manajemen air ataupun sumber daya alam ini. Terus yang nomor 2 waste, manajemen sampah dan sebagainya, itu campaign kami. Nah aktualisasi di kantor sendiri seperti apa? Kami tunjukkan. Himbauan yang pertama adalah bagaimana karyawan-karyawan ini jangan sampai memberikan kontribusi kepada polusi. Maka kalau dilihat masuk ke sini tadi itu sudah berapa hari kita melakukan uji emisi. Itu volunteer, tanpa diminta. Tim kami selalu frequent melakukan itu. Jadi sudah sejak lama kami melakukan mengenai itu karena sumbernya dulu nih yang harus di-manage kan. Jadi emisi pakai edukasi dulu, terus kita cek emisinya kendaraan kantor, kendaraan teman-teman supaya tidak memberikan kontribusi. Nah berikutnya apa? Kebetulan kalau ngomong polusi itu partikel-partikel salah satunya kan dengan air. Tapi kan air itu tidak musim hujan nih sekarang. Air juga susah. Maka kami yang di kompleks ini berinisiatif dan rasanya bisa dicek di berita. Yuti dan PAMA, Persada grup kami itu adalah salah 2 dari 3 perusahaan di DKI yang memasang water mist. Yang paling awal. Iya, jadi kami memasang instalasi di sini, ada yang mengelilingi gedung, ada yang pakai water cannon mist. Nah, kami menggunakan air recycle. Recycle yang ada, jadi bukan air yang sembarangan, air recycle. Jadi kita gunakan untuk bagaimana mengatasi pencemaran yang ada di sekitar kita. Dan tidak cukup itu, tim environment melakukan pemasangan beberapa alat-alat untuk monitor kualitas udara. Alhamdulillah relatif antara kuning dan hijau di sini. Kebanyakan malah hijau.
gitu. Jadi ada berapa itu? Ada 9 titik yang kami monitor, itu sekitar 60-70% tuh hijau. Karena kita melakukan rutin hal seperti itu. Atau juga kebetulan kami di pinggiran Jakarta ya, saya nggak tahu. Nah, kalau di tengah itu memang lebih berat sih kondisinya. Jadi itu kurang lebih yang kami lakukan untuk masalah pencemaran itu. Jadi semoga ini bisa memberikan contoh dan kontribusi. Dan sampai sekarang tetap masih beroperasi. Pesan Bapak untuk para anak muda yang menonton, Pak. Rekan-rekan generasi muda Indonesia yang saya kasihi, UT Group adalah perusahaan yang didirikan untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Di UT ini tidak ada urusan dan tidak ada perbedaan, tidak ada urusan mengenai suku, agama, ras, antar golongan, tidak ada. Kami berdiri adalah untuk membangun negeri. Maka kami mengundang anak bangsa terbaik, rekan-rekan terbaik yang merasa bisa sevisi, senada dengan kami di UT untuk please join. Dan kalau tidak bisa join adalah ayo karya tumbuh bersama. Karena membangun negeri tidak harus melalui dengan United Tractors, tapi juga bisa berpartner dengan United Tractors untuk melakukan sesuatu untuk negeri ini. Cita-cita UT adalah untuk Indonesia lebih baik. Bukan hanya untuk shareholder atau stakeholder, tapi untuk membuat Indonesia lebih baik dalam jangka panjang. Bukan hanya untuk esok. Jadi mari, ayo kita gandeng tangan bersama United Tractors membangun negeri yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, melindungi niat baik dan merahmati kita semua. Sekian wawancara The Interview. Saya tutup dengan sebuah pantun. Siang hari makan kuaci, makannya bareng Ibu Asih. Cukup sekian hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak Pak Edi. Terima kasih.